Hai guys, welcome back di podcast Apa Sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, jadi hari ini sesuai dengan judulnya ya, yang kalian pasti udah bisa lihat itu ya. Kita tuh mau bahas tentang perubahan. Jadi perubahan itu, maksudnya kayak kenapa ya kita bahas perubahan gitu ya? Karena kayak bukankah perubahan itu sesuatu yang wajar, asik? Bukankah perubahan itu sesuatu yang normal, sesuatu yang kayak nggak bisa dicegah dan lain sebagainya? Terus apa yang harus dibahas gitu ya? Dan sebenarnya ternyata kayak banyak sih hal yang bisa kita bahas tentang perubahan ini gitu ya. Yep. Mungkin kayak ini sih, aku mau coba bahas kayak bisa nggak sih orang tuh berubah? Nah itu pertanyaan paling utama yang kayak aku sama saya tuh sering banget kayak itu nanya gitu ya. Iya, tanda tanya besar untuk kita berdua. Kayak sebenarnya bisa nggak sih orang tuh berubah gitu ya? Karena banyak banget orang yang ngomong bisa, ada juga yang orang ngomong enggak, ada juga yang ngomong tergantung, ada juga yang ngomong ini dan sebagainya gitu ya. Dan ya pendapat orang beda-beda gitu ya, karena ya mungkin pendapat mereka itu juga bergantung sama experience yang pernah mereka alami juga gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa memaksa gitu. Nah cuman mungkin aku mulai dari Saina dulu gitu ya. Kayak pertanyaannya yang tadi ya, menurut kamu orang tuh bisa berubah nggak sih? Kalau bisa kenapa? Kalau nggak kenapa? Atau ada alasan-alasan lain gitu? Silahkan. Oke, jadi tuh sebenarnya sampai sekarang sejujur-jujurnya banget ya, aku tuh nggak punya pegangan yang pasti yang bisa dipercaya tentang orang itu bisa berubah atau enggak. Karena ya kayak Michelle bilang tadi, ada yang jawabnya bisa, ada yang jawabnya nggak bisa, ada yang jawabnya tergantung. Terus kalau misalnya berdasarkan pengalaman, ya pengalaman orang kan beda-beda kan. Jadi kita juga nggak bisa gitu, kayak misalnya yang paling gampang dalam percintaan deh, kayak misalnya ada yang putus sama mantannya, terus tiba-tiba mantannya balik lagi, yang katanya balik dengan versi baiknya gitu. Terus mungkin dari pengalaman orang ini itu membuktikan kalau orang itu bisa berubah, tapi kan beda cerita sama cerita aku, sama cerita kalian yang tidak seperti itu gitu. Jadi kan kalian juga pasti bertanya-tanya, aku juga pasti masih bertanya-tanya. Tapi untuk sejauh ini untuk sekarang ini nih, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, aku sih bakal bilang aku percaya orang bisa berubah, tapi berubahnya itu bisa berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Jadi karena kan ya perubahannya bisa berubah menjadi lebih baik, bisa berubah ke jalan yang benar, bisa berubah ke jalan yang kurang benar kan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, tadi pertanyaan apa sih, aku percaya atau enggak? Ya maksudnya kayak menurut kamu tuh orang bisa berubah apa enggak sih? Ya gitu. Oke, jadi ya kalau menurut aku orang itu bisa berubah sih sebenarnya, tapi nggak semua orang mau berubah. Jadi menurut aku semua orang bisa berubah, tapi nggak semua orang mau berubah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak mau berubah, ya otomatis dia nggak akan berubah. Gimana ya? Jadi ya tergantung dari orang itu sih. Tapi kalau menurut aku sih, sebenarnya aku cukup percaya ya guys. Bukan percaya 100%, tapi cukup percaya kalau orang bisa berubah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dia berubah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana? Orang tuh bisa berubah nggak sih? Ini lucu ya guys sebenarnya nih ya, sebelum aku menjawab gitu ya. Sebelum kita bikin episode ini gitu ya, kayak tadi malam tuh kita ada kayak agak ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Aku udah ngomong kayak, kita besok bahas ini ya gitu. Terus kayak kita agak menanyakan sedikit kayak, menurut kamu emang orang tuh bisa berubah nggak sih? Terus kita kayak agak nge-spill sedikit jawaban kita gitu ya. Terus kita ngomong kayak, aku ngomong gitu, kalau aku sebenarnya belum yakin sama jawaban aku, tapi aku udah punya jawaban gitu kan. Iya. Dan jawaban itu, dan jawabanku tuh aku belum nge-spill ya. Dan lucunya adalah barusan Saina spill jawaban aku. Yang mana jawabannya? Aku Michelle belum ada kasih tahu jawabannya sama sekali, dan itu pure apa yang aku pikirin. Iya. Jadi gini, aku juga sama. Menurut aku, mungkin ini ada perbedaan ya. Kalau saya tadi ngomong nggak percaya 100% ya kalau misalnya orang tuh bisa berubah apa gimana, cukup percaya ya aja. Cukup percaya aja gitu kan.
Nah kalau aku bedanya di aku itu aku percaya 100% orang itu bisa berubah. Tapi kalau ada perbedaan. Kita ada perbedaan sedikit. Tapi sama adalah kalau ada kemauan di kemauan itu sama sih ya, kayak aku sama saya tadi kemauan. Jodoh Iya kan? nggak kemana. Iya jadi kalau menurut aku orang emang bisa berubah gitu ya 100% dia bisa berubah gitu karena ya simpelnya aja kita ngeliat perubahan kok di sekitar hidup kita gitu kan. Dan setiap hari kita ngeliat ada perubahan, iya, pasti. Perubahan kecil aja gitu ya. Iya benar. Kayak misalkan nih, kamu habis ganti spray gitu ya, itu perubahan gitu kan. Kita pasti ngeliat kasurnya jadi kayak wah kayak ada yang beda ya. Kayak lebih baru, lebih bersih dan lain sebagainya gitu kan. Terus kayak misalkan apalagi ya, kamu baru beli buku baru, terus kamu taruh di bookshelf itu ada perubahan kan juga. Iya. Jadi kayak apa ya? Sering terjadi. Jadi setiap hari itu sebenarnya kita ngeliat perubahan gitu kan. Cuacanya juga berubah terus gitu kan. Ntar hujan, ntar panas, tiba-tiba udah hujan lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi aku percaya orang itu sebenarnya bisa berubah gitu. Nah, tapi balik lagi, apakah orang ini tuh mau untuk berubah atau tidak gitu kan. Nah, mungkin dulu ya, nggak dulu banget sih, cuman beberapa bulan sebelum ini, kalau aku ditanya ini, aku masih belum bisa jawab bener-bener kayak nggak ada jawaban apapun gitu. Karena kayak aku sama Saina pernah bahas juga soal ini. Masih kayak ngangong-ngengong ya. Iya, kita pernah ngomong kayak, sebenarnya menurut kamu tuh orang bisa berubah nggak sih? Terus kita kayak, gimana ya, aku juga nggak tahu kalau gitu. Misalnya dilihat dari pengalaman, kalau kata dosen mata kuliah apa ya? Apa tuh? Si bapak itu ngajar apa ya? Ada pokoknya dia di kelas hari Jumat. Halo bapak, saya juga lupa lagi nama dia siapa ya. Si bapak itu ya. Si bapak ya. Iya si bapak itu dia bilang pengalaman itu nggak bisa dijadiin apa ya? Bentar guys, bentar ya. Jadi asal ngomong kan ntar jadiin apa? Gak bisa dijadiin mata kuliah. Lagi buka buku nih ya. Katanya gini, pengalaman tidak bisa dijadikan patokan atau dasar dalam menentukan kesimpulan. Nah, itu dia guys. Karena nah, benar berarti tadi kayak Michelle sama aku tadi sempat bilang kayak pengalaman yang orang lain alamin kan belum tentu dialamin sama kita ya. Jadi kita nggak bisa jadiin itu sebagai patokan gitu kalau misalnya orang bisa bakal berubah gitu lagi. Iya, bener banget gitu. Kayak karena namanya pengalaman itu tuh setiap orang unik ya, beda-beda gitu. Nggak ada pengalaman yang sama. Misalkan aja nih ya, misalkan aku sama Saina nih kemarin habis liburan ke New York gitu misalkan, asik. Amin. Pengalaman kita samanya yaitu adalah kita sama-sama pergi ke New York di waktu yang sama, misalkan tinggal di hotel yang sama, tapi kita nggak menerima eksperimen yang sama mungkin. Kayak misalkan aku ngerasa aku tuh ke New York seneng banget ya karena emang aku pengen banget ke situ dari kecil dan sebagainya. Tapi mungkin buat saya kayak ya udah dia senang gitu bisa pergi ke situ, tapi karena itu bukan tempat yang emang bener-bener dia pengen kunjungi, jadi kayak ya rasa senangnya nggak bakalan sebesar rasa senang yang aku rasain gitu kan. Jadi walaupun pengalaman yang dirasakan sama orang ini sama, tapi hasil dari perasaan itu biasanya beda gitu kan. Dan bukan biasanya sih, pasti beda gitu karena ya setiap orang kan juga cara mereka berpikir juga beda gitu kan. Cara merespon apa yang terjadi atas hidup itu beda-beda gitu. Iya, jadi pengalaman itu nggak bisa dijadiin tolak ukur guys, kayak bisa dijadiin dasar buat kalian tuh menyampaikan sesuatu gitu loh. Karena ya mungkin bisa dijadiin dasar sebagai kalian menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak bisa maksa gitu loh, kayak ya lo harus percaya karena itu kayak begini, karena gue aja pengalaman gue aja kayak gini. Nah itu kan ya bisa ya, itu dia, iya kan? Itu pengalaman kita gitu. Nah terus kayak tadi aku bilang ya, tergantung orangnya tuh mau apa enggak sih gitu kan. Karena biasanya sama aja kayak gini, kayak aduh gue mau jadi orang kaya gitu misalkan. Ada nih kemauan gitu, tapi niatnya ada nggak, kerja kerasnya ada nggak? Kayak kalau cuma ngomong doang. Ya ampun, dari tadi tawa mulu omongan kita, jadi malu. Lucu banget. Iya, kayak
kalau cuma omongan doang tapi nggak ada action yang nggak ada, usahanya nggak ada, ya sama aja bohong gitu lu kan. jangan di tempat doang, jangan kan jangan lu cuma diem doang di tempat. Iya, cuma melek doang kali sama bernafas gitu kan. Jadi ya itu dia, makanya kalian tuh sebenarnya mau apa enggak. Dan kalau misalkan gue mau berubah, oke nih ada kemauan, apa yang kalian lakukan untuk bener-bener berubah gitu, ada actionnya tuh apa gitu kan. Terus juga apa ya, mungkin kayak biasanya ada orang-orang kalau ngomong dia tuh orang kayak begini, dia tuh nggak bakalan lah misalkan kayak suka sama lo gitu. Jadi ada yang ngomong kayak, tapi gue bisa kok ngerubah dia gitu. Iya, itu ya kan? Itu bohong banget sih guys. Aku sampai sekarang tidak menerima itu sebagai pernyataan yang bisa diyakini dan dipercaya. Itu itu gila banget sih. Sebenarnya ya mungkin bagus sih kalau misalnya memang ada yang terbukti gitu ya. Sebenarnya aku pernah mengalami itu ya sekali doang, 2 kali. Maksudnya berapa kali kejadiannya itu kayak kejadiannya serupa tapi orangnya beda gitu, tapi puji Tuhannya aku bisa merubah mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi abis udah kayak bye-bye, udah deh balik lagi deh ke jalan yang gak benar. Terus aku kayak sebenarnya orang bisa berubah tapi ya dia mau apa enggak, udah sih gitu gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak apa ya, orang itu kita bisa aja ngerubah orang gitu ya, kayak ada motivational speaker gitu ya, orang-orang yang ngasih motivasi, dia bisa ngerubah hidup orang itu gitu. Tapi maksudnya kayak balik lagi ke orang itu sendiri, apakah dia mau, apakah dia melakukan sesuatu gitu kan untuk ngerubah hidupnya dia gitu. Dan ada orang yang ngomong kayak, ya kalau lu sayang sama orang itu ya lu bisa dong berubah buat orang itu gitu. Kalau misalkan lu cinta sama orang itu ya lu mau berubah untuk orang itu gitu kan. Dari segi penampilan gitu ya, yang tadinya kita misalnya nggak biasa pakai baju model begini, kita pacaran sama dia jadi kita pakai baju yang sebenarnya kita nggak nyaman tapi demi orang ini tuh kayak ya kan, banyak banget orang-orang ngomong kayak gitu. Terus mungkin kayak misalkan kayak mungkin dari pengalaman pribadi nih ya. boleh. Kayak dari pengalaman nanti ada share tapi ini bahan yang aku ntar Michelle dulu. Kalau itu dia kayak aku tidak ada niatan untuk merubah orang ini ya, bukan maksudnya bukan berarti nggak peduli, tapi kayak karena menurut aku kayak itu hidupnya dia ya, sebebasnya dia gitu. Suka dia ya. Nah jadi ini ceritanya tentang mantan. Si Korea bukan? Iya. Korea lu tuh gila. Terlalu pepes ya, dari masuk podcast mulu gitu ya. Kayak... Tapi dia sadar nggak? Kalau dia denger ini dia sadar nggak itu dia? Itu pertanyaannya. Semoga sadar ya. Harus sadar sih. Kalau lu nggak sadar lu kebangetan si Korea, lu nggak kagak punya perasaan apa jadi manusia. Gitu banget habis sih. Oke guys, kita lanjut ya. Oke, silakan. Jadi kayak jadi si mantan ini tuh kayak dia punya habit yaitu kayak ya dibilang apa ya, kayak ada beberapa habit yang kayak itu bisa dikatakan buruk gitu ya. Jadi kayak apa namanya, mungkin kayak contohnya itu kayak ngerokok gitu kan. Dan ada hal-hal lain yang lebih parah daripada itu, cuman aku nggak mau nge-spill di sini sih gitu, kayak karena itu privasinya dia, I understand gitu ya. Jadi ya intinya ada habit buruk aja yang kayak itu jadi kebiasaan dia. Dan apa ya, kayak ya aku ngerasa kayak kasihan gitu kan, kayak aduh ayo dong berubah dong, kayak masa lu mau begini terus gitu kan. Nah singkat cerita, ini tuh ceritanya kayak dia tuh lagi mau nongkrong gitu ya sama teman-teman dia gitu. Dan ya I understand lah kalau cowok sekarang nongkrong udah pada ada yang minum lah, ada yang rokok gitu kan. Dan menurut aku itu hal yang biasa, dan aku kayak ya udah terserah, kalau lo mau ya nggak apa-apa. Tapi dalam catatan kayak lu juga harus tahu batas gitu ya. Kayak nggak mungkin rokok yang satu kretekan gitu, biasanya tuh kalau yang gede itu isinya ada 20, kalau yang kecil ada yang 12 segala ya. Nah nggak mungkin itu kayak lu
abisin satu hari itu, satu malam lu abisin itu agak kelainan ya, maksudnya kan. agak kurang normal. Iya makanya, dan sedangkan jadi sih aku baru tahu kalau ada orang yang kayak ngabisin rokok satu keretek itu dalam sehari, itu malah kadang Iya. 2, kadang 3. Iya itu ada. Aku baru tahu itu sejak masuk SMP deh kalau nggak salah ya, karena gini, papaku kan juga ngerokok ya. Nah cuman papaku tuh ngerokok 1 bungkus itu bisa untuk ya kurang lebih seminggu lah, karena dia tuh kalau ngerokok tuh kayak cuman abis makan doang biasanya guys gitu kan. Jadi abis makan misalkan 3 kali sehari ya berarti sehari 3 kali gitu kan. Nah cuman aku kira ya itu normalnya kayak gitu kan, tapi ternyata normalnya orang ngerokok itu ya setiap saat gitu loh, kayak lah lagi diem aja itu ngerokok gitu kan, kayak kok dunia kebalik ya. Jadi harusnya kan itu kan cuma buat jadi selingan doang ya rokok. Iya, kayak itu. cuman biasa pas nongkrong doang gitu kan. Tapi ini sebenarnya aslinya itu ya itu dilakukan setiap saat gitu loh, dan aku nggak tahu gitu awal-awalnya gitu kan. Dan pas aku masuk SMP, aku tahu kayak dua kretek tuh bisa habis sehari gitu kan. Itu mah dikit katanya, bisa kadang gue bisa 3 kayak gitu, kayak gue kayak aku kayak gila sih, kan? gila sih. Aku bingung gitu, kayak aku nggak, kayak lama-lama aku belajar kayak ternyata orang-orang tuh pada begini dan lain sebagainya. Tapi gitu. itu normalnya kayak gitu. Iya, itu normalnya kayak gitu. Jadi kayak orang apa ya, narkoba kali ya. kayak kecanduan. Kalau udah kecanduan kan gitu ya, kayak nggak tahu waktu gitu kayak. Itu bener banget sih. Om aku juga kayak gitu, kayak kalau misalnya dia lagi nggak ngerokok yang batangan, dia tuh nge-vape kayak tiap detik, tiap detik tuh harus ada yang diisup gitu loh. Kayak, wow. Iya, jadi kayak emang udah apa ya? Emang udah apa sih, kayak udah karena kerasa enak gitu. Jadi ya udah langsung terus gitu kan. Nah, oke, kita balik lagi ke cerita aku tadi yang mantan nih. Nah, jadi dia ceritanya mau ngerokok nih sama si teman-temannya gitu kan. Nah, terus aku kayak bilang kayak dia pernah bilang kayak, iya ntar aku nggak ngerokok kok dan lain sebagainya. Terus aku bilang kayak aku nggak pernah ngelarang kamu untuk ngerokok ya, aku bilang gitu. Aku nggak pernah mau ngatur kamu kayak kamu nggak boleh ngerokok loh ya, kamu nggak boleh minum loh, kamu nggak boleh ketemu teman kamu ya. Aku nggak pernah, aku bilang gitu ke dia, aku nggak pernah ngatur kamu kayak gini gitu. Terserah kamu gitu, kalau kamu mau ngerokok kayak mau minum, mau nongkrong gitu, itu kan hidup kamu gitu kan. Cuman yang mau aku bilang adalah ya kamu harus tahu batasan gitu kan, nggak bisa kecanduan juga gitu loh, kayak setiap hari lah, terus habis itu sebanyak ini sebanyak itu gitu kan. Itu bahaya juga. Bahaya buat kesehatan juga dan lain sebagainya. Yang pasti kayak ya orang udah tahu lah, orang itu kalau yang ngerokok kita bilang itu gak sehat, pasti udah pada bosen lah ya. Jadi ya kayak ya udah kayak dia harus tahu tentang itu gitu, karena itu kan buat kesehatan dirinya sendiri juga gitu. Terus kayak ya udah gitu, akhirnya oke. Dan aku merasa ketika sama aku ya oke tuh dia udah mulai berkurang gitu kan. Dan aku nggak bilang kayak oke harus berhenti gitu, nggak, boleh tetap, tapi ya udah maksudnya ya tahu batasan lah, kayak aku bilang perlahan-lahan dikurangin gitu kan. Iya, dan oke nih udah mulai berkurang gitu kan. Dan aku kayak ya udah gitu, dan aku nggak pernah menyinggung gitu ya, kayak maksudnya kayak kamu hari ini ngerokok berapa gitu, kayak nggak pernah aku tanyain, karena dia kayak ya buat apa ditanyain, itu kan dia udah gede ya, harus bisa mengatur hidupnya sendiri. Sekarang kalau dia nggak bisa mengatur hidupnya sendiri, gimana dia mau mengatur hidup orang lain? Maksudnya kayak keluarga gitu misalkan nanti gitu kan. Nah jadi kayak ya udah hidupnya dia harus bisa mengatur hidupnya sendiri gitu kan. Terus kayak ya kita habis tuh cerita putus gitu kan ceritanya. Terus aku waktu awal-awal tuh masih agak ngeliatin perkembangannya dia gitu. Gue bersedokter ya, cuman ya gitu nggak apa-apa dong, bantu teman untuk membantu mantan untuk kembali ke jalan yang benar. Iya, kayak penasaran aja gitu kan, gimana sih sekarang nih orang gitu kan. Kayak aku lihat ternyata boleh balik lagi gitu ke bad habits-nya dia gitu kan, yang banyak gitu, kayak ngerokok itu kan cuma salah satunya gitu kan, ada banyak lagi lah bad habits-nya dia gitu kan. Terus kayak ya aku ngerasa
kayak tadi yang aku bilang kayak kalau misalkan lu sayang sama orang ya lu harus bisa dong berubah buat dia gitu kan. Nah di situ aku ngerasa kayak mungkin saat itu dia berubah gitu, mencoba untuk berubah mungkin karena kayak dia lagi ada punya pacar gitu, ada aku gitu kan, punya jadi kayak motivasi. Ada motivasinya untuk kayak oke lah kayak karena si Michelle ngomong kayak gini udahlah gue coba berubah gitu kan. Nah cuman setelah udah putus kayak ternyata balik lagi gitu kan. Terus jujur kalau sekarang aku nggak tahu ya kayak gimana perkembangannya karena aku udah nggak ngikutin gitu kan. Amat lah ya. Ya udah kayak ya udah gitu hidupnya dia gitu. Cuma itu waktu awal-awal banget ya, masih baru-baru putus jadi masih ya ngikut-ngikutin dikit lah ya. Biasa lah, itu normal lah. Iya kan. Nah apa ya kayak terus di situ aku kayak sadar kalau misalkan sebenarnya apa ya kita nggak bisa truly change people gitu, kita nggak bisa sepenuhnya merubah orang itu walaupun niat kita baik gitu ya, kita ingin merubah orang ini supaya ya itu kan untuk kebaikan diri lu sendiri gitu misalkan, tapi kita nggak bisa sepenuhnya merubah orang itu gitu karena ya balik lagi ada kemauan apa enggak gitu kan. Mungkin pas saat itu dia ada kemauan ya karena ini mungkin aja dia sungkan aja sama aku, nggak enak aja gitu ya sama aku, kayak aduh nggak enak lah kalau misalkan gue udah disuruh kayak begini tapi gue nggak ngikutin gitu kan. Nah sekarang kalau putus kan udah nggak ada yang apa ya, nggak ada tanggungan lagi lah intinya gitu, nggak ada yang merhatiin gue lagi gitu. Apa namanya, pada waktu itu dia berubah untuk kamu bukan untuk dirinya sendiri. Iya, jadi kenapa kayak apa ya, kayak kita sebenarnya baik kalau menurut aku tuh jangan pernah ngerubah orang sih gitu, jangan pernah ngerubah orang yang nggak mau berubah gitu ya, karena ini nggak ada guna. Iya nggak ada guna gitu. Mereka saat itu kelihatan tuh nih orang udah berubah, tapi itu cuma sesaat doang gitu loh, karena yang merasa kayak gue lagi dipantau nih, gue lagi diperhatiin, gue harus bisa memberi hasil yang terbaik untuk orang ini gitu. Dan konteksnya misalkan orang ini orang terdekat kita yang sayang sama kita gitu kan, kita nggak mau ngecewain orang itu gitu. Tapi ya kita nggak bisa merubah orang itu kalau dari dirinya sendiri pun nggak ada kemauan untuk berubah gitu loh. Kayak apa ya, buat berubah itu ya harus dari kemauan dari dalam diri sendiri gitu loh, nggak bisa dari orang lain. Orang lain itu cuman kayak jadi support system aja, buat jadi penyemangat aja gitu kan, buat reminder lah buat kita kayak lu punya goals ini loh ya, lu punya ini lu mau kayak gini mau kayak gitu. Tapi balik lagi ke diri sendiri, apakah dia mau berubah atau enggak, apakah perubahan itu sebenarnya didasarkan pada karena gue lagi perhatiin aja atau karena gue lagi ada dalam hubungan ini aja, gue nggak mau ngecewain orang ini orang itu gitu kan. Ya menurut aku ya jangan mencoba untuk berubah orang yang nggak mau berubah. Dan walaupun orang ini pun mau juga, ya udah kita nggak usah ikut campur lah menurut aku gitu, nggak usah ikut campur. Ngingetin boleh, ngasih reminder boleh gitu ya, kayak apa ya, kayak jadi support system boleh, tapi gak usah ikut campur gitu, karena akhirnya Chris tuh jadi kayak dia malah ngerasa dipantau aja gitu, jadi kayak ada beban di dianya gitu, jadi dia nggak bakalan bisa bener-bener berubah gitu, karena kemauannya itu jadi berubah menjadi kayak beban gitu loh. Jadi perubahan itu jadi beban buat dia karena dia ngerasa ada orang yang memperhatikan dia, ada orang yang memantau dia gitu. Jadi kayak ya dia cuman apa ya, berubah demi menyenangkan orang lain aja gitu, bukan untuk kebaikan dirinya sendiri gitu kan. Ya kayak gitu sih cerita dari aku ya, singkatnya kayak gitu. Nah tadi katanya Saina mau cerita juga nih sedikit gitu ya tentang ceritanya nih ada apa sih sebenarnya gitu ya. Kita agak penasaran gitu ya. Boleh kali di spill sekarang? Boleh banget. Kan ini lagi ngomongin tentang perubahan-perubahan gitu ya kan. Kebetulan banget waktu kelas 10 ada pengalaman yang cocok banget ya, yang berhubungan banget sama tema ini tentang perubahan. Jadi waktu kelas 10 itu kita sebut aja siapa ya? Siapa nih? Tadi guys, aku nggak mau asal sebut soalnya dia dengerin podcast kita lah, Shels. Dia juga follow ini kita, IG kita. Jadi kalau nama samarannya ini banget, kan dia tahu. Oke. Wah, salah satu pendengar kita dia, guys. Iya, salah satu pendengar kita. Hai buat lo yang mungkin lo ngerasa diomongin sama gue ya udah.
Kita sebut aja dia itu suka, gue nggak tahu sih dia suka apa sih, tapi untung belum sebut. Kalau sebut itu dia langsung ketahuan. Oh, oke, nggak apa-apa, gue sebut aja ini. Nama samanya Plaster. Oke, halo Plaster, salah satu pendengar kita. Hansaplas deh. Oke, Hansaplas. Gue yakin pasti kalau misalnya dengerin ini lo ngerasa banget sih. Jadi waktu itu kayak awal-awalnya dia sama punya kebiasaan kayak suka ngerokok gitu kan. Ya kalau misalnya Michelle itu kan tipe orang yang nggak terlalu mempermasalahkan itu kan, maksudnya kayak kalau misalnya Michelle lagi deket sama orang atau pacar yang ngerokok gitu, Michelle kayak ya udah gitu, yang penting tahu batasan gitu kan. Nah kalau aku bedanya, aku bukan tipe orang yang suka cowok yang merokok, apalagi yang minum-minum dan lain sebagainya ya, walaupun memang mungkin untuk di dunia cowok itu udah menjadi hal yang biasa ya, mungkin kelihatannya gue yang kayak apaan sih lo ngatur-ngatur banget lo, ini banget sih, kayak baru keluar dari gua aja lo gitu kan, cuman ya emang apa salahnya, gue kan ya mungkin itu menjadi standar gue kalau misalnya gue mau cari cowok gitu ya, kalau misalnya lu tidak bisa memenuhi standar itu ya udah sono nggak usah gitu. Iya, benar-benar. Orang ini merakokan, terus aku lupa sih awal ceritanya gimana sih yang Hansaplas ini, pokoknya sampai akhirnya dia bisa berhenti ngerokok, terus aku kayak wow keren juga ya gue. itu satu, terus ada satu lagi sahabat aku juga, aku nggak tahu sih dia suka dengerin podcast kita atau enggak, tapi ntar aku suruh dengerin lah. Iya harus dengerin. Sahabat gue lo, dia juga awalnya karena lingkungan sekitarnya lah ya, dia suka ngerokok gitu. Terus aku lupa sih gimana caranya supaya bisa bikin mereka berhenti. Tapi yang pasti aku nggak maksa, aku sama kayak kamu ya, walaupun memang aku nggak suka cowok yang ngerokok, tapi bukan berarti aku maksa kayak lo harus berhenti saat itu juga. Enggak, karena ya kata kamu tadi kan kayak udah kecanduan gitu kan, susah. Iya bang. Jadi ya aku tahu lah butuh ada proses, ada tahap-tahap yang harus dilewatin. Nah itu aku lupa gimana caranya sampai akhirnya dia berhenti juga. Terus kayak wow keren banget. Terus setelah aku udah nggak, ya sebenarnya masih kalau sama Hansaplas masih temen biasa sih, cuman kayak udah nggak deket aja gitu, cuman temen biasa aja. Kalau sekarang sih aku nggak tahu sih dia masih kayak nyebat lagi atau enggak. Tapi terakhir yang aku tahu, terakhir banget itu pas kelas 11 aku denger dia ada cerita apa gitu, terus dia bilang iya kemarin gue lihat pas gue lagi nyebat, terus aku kayak jadi waktu itu lo berubah bukan untuk diri lo sendiri, tapi berubah untuk gue, untuk orang lain. So kayak ya udah sih terserah lo, tapi ya aku bersyukur sih bisa membawa dua orang ini kembali ke jalan yang menurut aku benar gitu. Terus kalau itu kan aku bukan berusaha sih, maksudnya aku membantu orang untuk berubah kan. Iya. Nah, terus ada juga aku yang dibantu untuk berubah. Kayak dulu sebenarnya kalau misalnya ngomong kasar itu ya kayak orang kalau misalnya lagi kesel atau lagi apa kan masih sering ngomong kasar gitu kan. Dulu tuh aku ngakui dulu tuh kayak aku ngomong kasarnya tuh kayak ya memang sih ngomong kasar kita itu kan bukan yang kayak cowok-cowok gitu kan, Iya, paham. Kita yang gitu banget. Nah kita sih aku nggak nyampe kayak gitu, tapi kalau dibilang kasar ya kasar gitu, tidak pantas untuk diucapkan. Terus aku ketemu si mantan. Dia dia tuh nggak suka kalau misalnya kalau misalnya aku ngomong kasar. Jadi setiap kali kayak aku keceplosan ngomong kasar, dia kayak kayak gitu. Terus gitu juga kalau misalnya dia keceplosan ngomong kasar, aku juga kayak ngomong apa tadi gitu kan. Nah dari situ aku jadi kayak mengurangi terus lama-lama udah deh ya, walaupun sesekali keceplosan kayak anjir lah atau apa, itu kan refleks ya. Tapi habis itu ya udah sih cuma sebatas itu doang, nggak yang kayak yang gimana nggak yang kayak dulu. Jadi aku ngerasa ya itu salah satu ya, mantanku bisa membawa aku bisa membantu aku berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, walaupun dia sendiri tidak. Ada nggak boleh emosi. Karena dia bisa membantu orang untuk berubah menjadi lebih baik, tapi kenapa dia tidak bisa gitu? Nah, iya. Kayak aku bilang kayak lo bisa
membantu gue nih, sekarang gue udah jadi lebih baik nih gara-gara lo. Terus gue berusaha membantu lo, tapi kenapa lo malah banting setir gitu ke arah yang jalan yang tidak benar gitu ya. Ya sekarang sih dia sudah menemukan ininya ya, sudah menemukan ibu negaranya lagi gitu kan. Jadi semoga aja nih si ibu negaranya ini bisa bikin dia jadi lebih baik ya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, berarti ya ada sesuatu yang salah sih di diri dia. Gitu sih guys ceritanya. Cerita dari aku. Wah keren banget sih, kayak wah itu jadi kayak karena kamu ngomong ada yang orang yang merubah kamu nih, aku jadi inget juga nih, kayaknya aku mau nambahin satu lagi kali ya, kayak kayak ini juga sama kayak aku yang dirubah sama orang ini gitu, tapi bedanya ini perubahannya permanen sih menurut aku, karena walaupun mungkin ini dari si mantan juga Korea juga. Ya, Korea kayak ini ya lumayan berjasa juga ya maksudnya. Iya dia tuh. Iya mungkin bedanya kalau waktu itu dia berubahnya cuma karena misalkan untuk aku aja gitu ya, saat itu aja, terus itu udah kembali lagi. Tapi kalau aku waktu itu dia merubah aku, dan sampai sekarang kayak ya masih lah gitu ya, dan sampai seterusnya bakalan aku ikuti gitu. Jadi ini sebenarnya aku udah pernah cerita di episode yang mana ya, aku lupa. Cuman aku juga lupa kayaknya tentang bahagia deh. Yang kayak kita menceritakan kebahagiaan kita sendiri. Nah ini juga dia tuh waktu itu pernah bilang waktu terakhir kali banget pas kita kayak udah putus gitu, terus kayak itu aku masih in denial gitu kan, kayak masih kayak nggak mau, dan kayak kenapa sih gitu, kenapa harus putus gitu, kayak kenapa sih gitu kan, kayak kita kan baik-baik aja, kayak kenapa gitu, kayak masih nggak terima gitu. Terus kayak tiba-tiba dia ngomong kayak kalau misalkan dia ngomong, Syah, kamu tuh nggak boleh gantungin kebahagiaan kamu di orang lain gitu kan. Ada ngomong kayak gitu, kayak kalau misalkan orang lain itu pergi, kamu mau bergantung sama siapa gitu? Masa kamu mau bergantung ke orang baru lagi? Terus kalau orang baru lagi itu pergi lagi, mau ke siapa lagi? Masa hidup kamu cuman bergantung sama orang lain aja? Kamu nggak bisa berdiri sendiri untuk diri kamu gitu. Ngomong kayak gitu kan. Terus mulai dari situ kayak aku sadar gitu, kayak ya mungkin kenapa aku waktu itu kayak nggak terima diputusin gitu ya. Terus kayak ngerasa mungkin aku ngerasa kayak kalau misalkan kayak dia, gue gimana ya gitu kan. Jadi dari situ aku ngerasa kayak iya juga ya, mungkin selama ini aku terlalu bergantung sama dia, aku terlalu bergantung sama orang lain, sampai kalau orang lain ini pergi, aku tuh bingung harus kayak gimana, harus kemana gitu kan. Jadi kayak aku nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena kayak kayak udah terlalu bergantung banget sama orang ini gitu kan. Jadi dari situ kayak aku bener-bener sadar sih gitu. Jadi kayak dia merubah point of view aku saat itu, dan sampai sekarang juga gitu, dan bakal aku terapin ke kehidupan seterusnya gitu ya. Terima kasih ya Korea ya, ternyata masih ada. Memang kita tuh nggak pernah tahu ya orang tuh sepenuhnya kayak gimana. Ternyata masih ada sisi-sisi baik ya. Ya jadi ya kayak ya pokoknya masih berterima kasih aja sih, kayak udah diingetin gitu ya. Jadi ya memang itu kata orang apa tuh namanya betul ya, tiba-tiba lupa. Aduh bentar guys, terus ingat dulu ya guys. Apa tuh guys? Ntar deh lanjut dulu deh Syal. Oke, masa lalu. Oke, katanya masa lalu itu apa tadi ya? Masa lalu itu bisa menjadi masa lalu adalah guru yang gitu deh, pokoknya waktu itu aku kayaknya tahu deh, cuman aku juga lupa kayak masa lalu tuh kayak guru terbaik buat kita bagaimana gitu deh. Gitu deh ya kayak ngomongin tentang perubahan ini ya, kayak aku tiba-tiba jadi inget ada satu film yang aku pernah tonton gitu ya. Aku nontonnya dari tahun 2020 kayaknya kalau nggak salah deh.
2020 atau 2021 ya keluarnya, aku lupa. Judulnya tuh All the Bright Places. Itu tuh kayak tiba-tiba lagi aku ngeliat di TikTok tuh orang-orang kayak lagi ngomongin itu gitu kan, kayak rame banget orang ngomongin itu gitu kan. Dan mungkin beberapa pendengar kita juga udah pernah nonton gitu ya, tapi mungkin ada juga yang belum. Jadi aku mau kayak ceritain sedikit aja, saya sedikit aja ya, garis besarnya tuh apa sih ceritanya gitu ya. Jadi kayak ceritanya ini ada satu cewek yang dia itu kayak apa ya, dia kayak punya ada mental illness gitu, kayak dia lagi depresi gitu kan. Dan dia tuh pas awal cerita tuh kayak dia tuh pengen bunuh diri gitu. Nah pas dia pengen bunuh diri ini, ada satu cowok yang datengin dia, terus kayak apa ya, kayak lu tuh ngapain gitu kan di sini gitu. Terus kayak ceweknya kayak aduh gue capek dan bla 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 bla. Dan akhirnya semenjak hari itu si cewek sama cowok ini tuh kayak temenan gitu kan, karena ya pokoknya si cewek itu kayak berterima kasih banget sama cowok ini karena si cowok ini si cewek ini tuh bisa berubah gitu loh hidupnya, jadi kayak jadi punya semangat hidup lagi lah gitu kan. Pokoknya dia kayak ngerasa hidup gue jadi berarti lagi karena si cowok ini gitu kan. Jadi kayak semenjak si cowok ini ada, si cewek ini tuh kayak jadi lebih happy gitu kan, karena si cowok ini tuh kayak ngajakin dia ke sana ke sini, terus habis itu pokoknya kayak spending time terus lah gitu kan mereka berdua ini gitu. Nah ceritanya tuh kayak mereka tuh lama-lama kayak ya udahlah kayak falling in love gitu lah ya ceritanya. Terus habis itu si cewek ini tuh apa namanya kayak nggak tahu gitu cowok ini tuh kenapa sih gitu kan, karena di matanya dia dan di mata teman-temannya yang lain cowok ini tuh baik-baik aja gitu loh. Cowok ini tuh tipe orang yang kayak selalu bikin orang lain semangat, bikin orang lain senang dan lain sebagainya. Pokoknya kayak kelihatan nggak ada masalah lah di hidupnya dia gitu kan. Nah terus tiba-tiba cowok ini ngilang gitu, nggak tahu kemana ngilang gitu kan. Terus kayak diteleponin nggak diangkat lah ada gitu. Terus habis itu akhirnya si ceweknya ini datang nih ke rumah cowoknya gitu kan. Terus apa namanya pas dia nemuin cowoknya ini di kamar cowoknya, pokoknya si cowok ini tuh kayak lagi berantakan banget lah, kayak apa ya, kayak lagi stres banget gitu. Jadi bener-bener lagi kamar berantakan banget, udah lagi nangis dan lain sebagainya gitu kan. Aku lupa sih cowok ini kenapa ya, pokoknya intinya cowok ini tuh punya masalah yang ternyata masalah ini tuh bener-bener berat banget, dan kalau diceritain di film itu lebih berat daripada masalah ceweknya dan lain sebagainya. Pokoknya dia tuh ternyata dia tuh bener-bener kayak lagi rapuh banget lah, lagi berantakan banget hidupnya gitu kan. Nah tapi kayak dia tuh masih bisa ngerubah hidup ceweknya gitu kan, masih bisa bikin bahagia ceweknya gitu. Terus pas abis itu pokoknya mereka berantem. Setelah mereka berantem ini si cowok ini ngilang lagi gitu kan, nggak tahu kemana. Terus akhirnya cewek ini nyari, pokoknya itu kayak berhari-hari gitu dia nyari di rumah yang nggak ada, di sekolahnya nggak ada dan lain sebagainya. Akhirnya mereka datang ke satu tempat favorit mereka gitu, kayak itu tempat mereka gitu kan. Jadi kayak tempatnya tuh kayak danau gitu deh, yang model kayak kamu tau gak sih danau yang abis itu kayak ada cliffnya gitu, kita bisa loncat gitu, kayak tinggi dalam gitu kan. Terus dia teriak deh ceweknya di situ manggil nama cowoknya gitu kan, kayak dia tuh yakin gitu loh, cowok gue tuh ada di sini gitu, tapi di mana gitu kan. Terus akhirnya apa dia sadar kalau ini spoiler alert ya buat kalian yang belum nonton gitu ya. Udah lah, ya ini spoiler juga aja kan, saya udah cukup lama filmnya kan. Ya jadi pasti dia nemuin ya udah akhirnya cowoknya ternyata udah meninggal gitu kan, dan udah dia kayak menenggelamkan dirinya sendiri di danau itu gitu loh, karena kayak dia tuh udah nggak tahan sama hidupnya gitulah gitu. Jadi kayak ya udah itu sedih banget sih filmnya, kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener bikin otak aku tuh terbuka gitu loh. Kayak apa ya, kayak di situ tuh yang bisa aku tangkap adalah si cowok ini bisa ngerubah cewek ini, tapi dia nggak bisa ngerubah hidupnya sendiri gitu loh. Kayak apa ya, si cowok ini bener-bener bikin cewek ini bahagia banget, bener-bener jadi si cewek ini jadi semangat buat hidup lagi gitu kan. Pokoknya bener-bener berubah 180 derajat lah, kayak udah hidupnya tuh bener-bener berubah banget. Tapi ternyata si cowok ini tuh kayak
punya masalah juga, tapi nggak bisa ngerubah hidupnya dia sendiri gitu, tapi dia bisa ngerubah hidup orang lain gitu kan. Nah di situ kayak aku ngerasa kayak ini cocok banget sih sama topik hari ini gitu ya, tentang perubahan gitu ya, terus kayak ngerubah orang gitu ya. Kayak tadi awal-awal juga ya kita bilang gitu, kita perubahan itu kan sebenarnya tergantung dari orangnya mau apa enggak sih gitu kan. Terus juga tadi aku juga sempat bilang kalau orang tuh sebenarnya bisa nggak sih kita ngerubah orang lain gitu kan. Terus kayak apakah orang itu ngerubah karena orang ini sayang sama orang itu kira dia berubah gitu, atau gimana gitu kan. Nah dari film itu kayak aku ngerasa kayak ya udah si cowok itu nggak bisa berubah karena walaupun dia mungkin berusaha ya berubah karena dia ngerasa kayak oh nih gue sekarang punya orang yang gue sayang nih gitu kan, yang pokoknya hidup gue jadi berubah karena ada dia gitu. Tapi mungkin kemauannya itu nggak sebesar kemauan dia untuk berubah ya, kemauan dia untuk misalkan suicide tadi itu gak sebesar dia untuk berubah, untuk bersama-sama sama si orang yang dia sayang ini gitu loh. Makanya ya udah pada akhirnya kan cowoknya tetap ya udah akhirnya meninggal aja gitu kan. Jadi ya itu tragic banget sih dan sedih banget filmnya juga ya. Tapi karena dari situ kita juga bisa belajar gitu. Jadi kayak banyak banget deh pembelajaran di film itu gitu. Dan itu juga kayak filmnya tuh sebenarnya easy banget sih. Maksudnya kayak nggak berat yang nggak bikin kita mikir gitu, enggak. Tapi bener-bener pas kita dapet ya maknanya apa tuh kayak ketampar banget sih. Karena kayak wah itu tuh filmnya keren banget sih. Jadi ya aku rekomen banget sih kalau kalian yang lagi mau cari-cari film kayak gitu, boleh banget tuh ditonton ya. Judulnya All the Bright Places, kayaknya ada di Netflix. Itu emang film Netflix sih kayaknya. Jadi udah deh guys, kayak kalian harus tonton itu. Bagus, keren. Oke, jadi iya begitu aja ya pembahasan kita buat hari ini, cerita-cerita kita tentang perubahan ini gitu ya. Kayak lumayan banyak juga yang kita bahas, terus juga dari pengalaman kita juga. Ya, dan kayak sebenarnya masih banyak sih pengalaman kita ya mungkin tentang perubahan ini. Cuman ya pastinya kita nggak bisa spill satu ya, karena wah terlalu banyak gitu. Terus juga 3 hari 2 malam nggak selesai guys. Iya, jadi mungkin kalian juga pasti punya ya ada cerita tentang perubahan yang kalian alami atau kalian mencoba untuk berubah orang lain gitu ya. Ya mungkin kalau kalian mau cerita ke kita boleh banget gitu ya, diceritain aja ke kita. Oke, jadi seperti biasa ya, aku dan Saina nggak bosen-bosen untuk ngingetin kalian gitu ya. Kalau kalian ya punya cerita gitu ya, ada yang mau kalian sampaikan ke kita, atau kalian punya rekomendasi topik yang menarik banget yang mungkin lagi ngetren gitu, yang kayak coba dong bahas tentang ini, aku masih nggak ngerti itu gimana gitu, boleh banget kalian sampaikan ke kalian gitu ya, boleh kalian sampaikan ke kita. Kalian DM gitu ya ke Instagram aku atau Instagram Saina, atau ke email kita di apasihkataremaja@gmail.com, atau mungkin ke sesuatu yang baru kali, apa tuh ya Saina, sesuatu yang baru. ASKR sekarang punya Instagram pribadi dong guys. Wah, makin keren ya, gue lihat ini ASKR keren juga nih, ASKR Jaya. Nama Instagramnya tuh sama kayak nama podcast kita. Nama Instagram kita itu apa sih kata remaja. Jadi ya benar kayak yang Michelle tadi udah bilang, kalian bisa juga langsung DM ke situ, supaya kalau misalnya kalian DM ke Instagramnya ASKR itu langsung dibaca sama aku sama Michelle. Jadi aku nggak perlu ngasih tahu ke Michelle dulu, Michelle nggak perlu ngasih tahu ke aku dulu. Jadi kita bisa langsung baca masing-masing gitu loh. Terus juga sekarang kita juga udah punya YouTube loh guys. Wah, jadi, keren banget. Keren banget sih ASKR. Jadi kalian bisa juga cek YouTube kita, namanya apa sih kata remaja juga. Nggak pakai juga, maksudnya namanya apa sih kata remaja. Ya sama kayak Spotify dan Instagram kita guys. Nah ya itu kalian bisa dengerin. Terus juga sebenarnya itu ada gambarnya sih, mungkin supaya gambarnya sih tidak bergerak ya.
cuman Iya. ya setidaknya ada sesuatu yang bisa kalian lihat gitu loh, jadi kalian nggak bengong-bengong gitu. Jadi Iya, juga iya. suasananya kan baru kan, suasana YouTube sama suasana Spotify kan beda kan, jadi Heeh. makin seru lah pastinya, terus makin betah sih dengerin episode-episode kita. Ya mungkin kalian juga punya ide gitu kayak Shell atau saya kenapa nggak YouTube-nya pakai video atau apa gitu, kalian boleh lah ngasih masukan gitu ke kita Iya, gitu benar. kan. Kita Jadi gitu kan. ya silakan aja kalau kalian punya ide-ide gitu ya, kayak kenapa nggak YouTube-nya diginin aja, atau kenapa Spotify-nya nggak gini aja atau gimana gitu, langsung kasih tahu aja ke kita gitu. Iya, betul. Yep. Terus abis itu juga mungkin buat pendengar lama kita udah pada hafal ya kapan sih ASKR tuh upload gitu ya. Karena ya. Iya, karena kan pasti setiap minggu kan dengerin episode barunya dari ASKR gitu kan. Jadi ya nggak mungkin lupa dong gitu kan. Nah tapi aku menyadari gitu ya, kayaknya banyak nih pendengar baru ASKR gitu ya. Tiap hari bertambah juga. Iya, bertambah nih jumlahnya gitu kan. Dan mungkin buat pendengar-pendengar baru kita tuh masih belum familiar gitu ya, kapan sih ASKR tuh upload, aduh takut banget nih ketinggalan episodenya ASKR gitu kan. Iya, jadi nih kayaknya Saina boleh dong tolong dikasih tahu nih ke pendengar-pendengar baru kita, kapan sih ASKR tuh bakalan upload. Jadi ASKR itu seminggu upload 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Kalau di hari Jumat kita uploadnya jam 6 sore, dan kalau di hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi untuk menemani Jumat sore kalian gitu kan, mungkin selesai kerja, selesai kuliah, selesai sekolah kan capek kan, butuh istirahat, butuh refreshing gitu kan sebelum memasuki weekend gitu kan. Jadi kalian bisa mendengarkan podcast kita gitu yang seru, yang lucu, yang pokoknya keren banget dah. Terus kalau misalnya di hari Minggu kalian mau olahraga pagi, kita temenin juga. Selain udah bikin sehat kan, olahraga kan bikin tubuh jadi sehat kan, kalian juga dapet ulasan karena mendengarkan podcast kita. Jadi nggak rugi deh kalau misalnya dengerin podcast kita setiap hari. Dengerin kalau bisa. Iya, bener banget, karena juga episode-episode kita kan udah lumayan banyak gitu ya. Mungkin bisa di binge aja gitu dari awal sampai akhir, didengerin semua gitu kan. Jadi ya lumayan lah ya buat refreshingnya juga gitu, berguna banget gitu kan, nambah pengetahuan, nambah wawasan juga gitu kan. Terus juga boleh nih mungkin kalian mau share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian share gitu aja, ya, guys, biar mereka juga nggak ketinggalan betapa serunya, betapa hebohnya podcast ini. Iya gitu kan, jadi kalian bisa membantu kita untuk memajukan ASKR gitu ya. Asik. Jaya. Itu apa kita sih? Ini moto kita, bukan moto ya. Ini loh. Ya, apa itu nak? Ya. Yel kita. ASKR. Jaya. Oke deh guys. Aduh ya ampun. Oke deh guys, segitu aja ya buat hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat saya yang udah jadi teman host buat hari ini ya. Bahas tentang perubahan gitu ya. Oke, cukuplah buat hari ini segitu aja, dan kita bakalan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.